Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading seperti biasa. Sebelum reading, kita ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Ininya udah sulit. Mau bilang susah sama sulit kecampur. Hari ini boosternya gede nih, kita pakai 2 sumbu ya. Aku lihat kenapa ini kalian banyak yang sudah dalam situasi bahagia, senang, tapi kayak ada sedikit yang mengganjal, padahal pada senang udah mau libur ya. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, aku mau mengucapkan dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja mampir atau baru saja singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku, terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekepon. Sambil aku cek energi antara kamu dengan dia, siapapun yang bergeling dengan kalian, aku mau disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya. Kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku. Oke? Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Ups, jatuh. Kenapa sih berapa hari ini kalau ngecek energi dia kayaknya lagi ada kesulitan aja? Atau dia memang tipe orangnya nggak puas ya dengan apa yang sudah dia dapatkan? Kayak mau more and more and more lagi. Kurang rasa syukur. Oke, lihat konektor antara kamu dengan dia. Ada Four of Wands, ada hubungan yang stabil sebenarnya. Ya, ada hubungan yang saling mengisi, menutupi, balance antara kamu sama dia, ya. Cuman sepertinya, ya, untuk bisa menuju ke satu komitmen atau ke hubungan yang long term, jauh jaraknya antara gerbang sama tujuan, banyak rintangan menuju ke atas bukit ini. Itu ya, jadi balancingnya tidak balance juga. Oke, energi dia di sini ada Four of Swords, lagi capek, lagi lelah, lagi nggak terlalu mau banyak melakukan hal-hal yang bikin pusing, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan, lagi banyak meminta kepada semesta atau keyakinannya terhadap keinginan-keinginan dia, ya. Kemudian ada Queen of Swords, lagi overthinking, plus lagi banyak merencanakan sesuatu atau menyiasati satu strategi dalam hidup dia, dan lagi nggak terlalu mau banyak terkoneksi dengan orang-orang lain atau orang-orang yang menurut dia tidak menghasilkan atau tidak membawa manfaat, anfaedah. Ya, kemudian ada Four of Pentacles. Secara finansial harusnya mereka dalam situasi yang sekarang lagi fine aja sih, ada aja yang mereka dapatkan, mau ini mau itu, kayaknya ketutup aja gitu. Tapi seperti kayak kurang puas dalam diri dia. Akhirnya hal tersebut membuat dia jadi kayak suka merasa stuck sendiri. Ya, ini energi kalian ada The World.
Ada keinginan untuk meninggalkan circle yang ada di belakang kalian. Kalian ingin melangkah maju di sini ke babak baru atau new beginningnya dalam kehidupan kalian. Ya. Kemudian di sini ada Page of Wands. Ada sesuatu yang akan bertumbuh dan berkembang, grow up di sini. Ada perencanaan-perencanaan yang mungkin saja sudah kalian lakukan, tinggal masalah waktu untuk merealisasikan progresnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada Queen of Cup, ada situasi yang lagi bahagia, lagi sayang. Ini banyak kaitannya mungkin lagi kumpul sama keluarga atau bersama orang-orang yang terkasih. Lagi banyak memberikan sesuatu juga kepada pihak-pihak tertentu. Ya, siapa tahu ngasih hampers, ngasih parcel THR seperti itu, ya. Energi kalian lebih kalem kali ini. Oke, kita lihat situasi kalian ya. Untuk yang zodiak agak sabar ya, aku baru ngerjain Aries kemarin tapi aduh aku agak lagi keteter sama kesibukan ay. Oke, di sini ada healing, ada konflik, let go, kemudian ada hope, kemudian ada regret. Ada yang lagi merasa bersalah sama kalian, kemarin juga kebaca ya. Oke, bottom of the deck, energi kalian di sini ada soulmate. Apakah dia memang soulmate kalian? Tapi mungkin kalian sedang diuji coba oleh satu permasalahan. Banyak perbedaan antara kamu sama dia, baik itu perbedaan usia, atau perbedaan warna kulit, atau perbedaan-perbedaan yang lumayan signifikan. Tapi strong connection. Apapun bentuk hubungan kalian saat ini, entah masih bersama, entah berpisah, atau jeda, tapi strong connectionnya kuat sekali. Ya. Oke, di sini ada healing, difficult self-trust, acknowledgement, inner work, ya. Hubungan antara kamu sama dia lebih banyak sisi positif ke arah pribadi internalnya kamu. Jadi selama ini mungkin kamu nggak ngerti arti healing, atau kamu nggak pernah dihantam oleh berbagai permasalahan. Dengan adanya dia, akhirnya kamu belajar tentang banyak arti healing, bahkan melakukan praktek healing tersebut. Berarti hubungan ini ada yang menyakitkan, sehingga mau tidak mau kalian harus dibantai, dipaksa oleh satu keadaan, ayo healing, ayo sembuh. Ya, kenapa begitu? Karena di sini ada konflik ya, ada arguing, fighting, internal struggle. Hubungan sama dia itu terlalu banyak konflik yang terjadi, baik dari segi perbedaan pendapat, misunderstood, miss yang lainnya juga ya. Selalu ada kesalahpahaman atau bahkan ada yang adu jotos nih. Nggak banyak ya, tapi selalu terjadi argumen-argumen yang suka nggak masuk akal ya. Kemudian ada let go, ada energi sudah meninggalkan atau melepaskan ya. Leave what no longer serve you. Ada sesuatu yang sebenarnya seseorang itu mungkin sudah meninggalkan kamu, tapi kamu juga dipaksa harus meninggalkan dia, suka tidak suka. Berjalannya waktu ada yang sudah bisa melepaskan, tapi ingatan masih mondar-mandir, ya. Ibarat kayak orang main yoyo, dilempar itu nanti balik lagi dia. Seperti itu. Kemudian di sini ada hope ya, don't lose faith, stay positive. Beberapa di antara kalian masih mengharapkan hubungan ini bisa terkoneksi kembali atau kembali. Kalau kalian sedang tidak mengharapkan ya berarti dia. Ada regret nih ya, sadness, past action, karma. Ada hubungan karmic relationship ya, ada hubungan yang sebenarnya di sini ada penyesalan-penyesalan dari satu situasi masa lalu, penuh dengan kesedihan hubungan ini. Hubungan yang dipenuhi dengan ekspektasi yang berlebihan. Gitu ay. Kita lihat dari tarotnya. Ada apa ini temanya malam ini? Ada kartu nyelip satu. Sejak kapan? Aku nggak sadar, sorry. Mudah-mudahan nggak ada yang selip lagi.
Oke, kita lihat dulu apa aja yang sudah keluar. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ace of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, The Sun. Energi fire sign, panas. Kemudian ada Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Hubungannya sudah berakhir, sudah banyak batasan-batasan, blokiran-blokiran. Dan kalian banyak yang berdealing sama seseorang yang bisa main sulap. Lagi sayang-sayangnya dia menghilang. Ada hubungan yang sangat singkat sekali di sini, ada one night stand atau terjadi hubungan yang tidak sengaja dari satu acara. Tapi hubungan itu segera berakhir, ya. Ini nggak banyak, sedikit kilasannya. Oke, di sini yang aku lihat ada energi recovery, energi healing juga. Artinya ada pembatasan, ada pagar, ada stone wall. Ya, yang sudah terjadi antara kamu sama dia. Ada yang terkurung dalam satu zona yang sudah benar-benar tidak nyaman tapi masih sulit untuk melepaskan energi tersebut. Ya, ini energi stalking satu sama lainnya juga masih terlihat kuat sekali. Dalam proses healing kalian, dalam proses melepaskan, nggak tahu ini memori mungkin atau hal-hal yang pernah terjadi antara kamu sama dia, di sini banyak proses maju mundur yang aku lihat. Ya, akhirnya ada titik lelah dalam diri kalian. Mudah-mudahan banyak yang posisinya lelah. Karena yang aku lihat masih ada sebagian yang masih kekeh atau ngeyel, masih mencoba untuk mengharap dia kembali lagi. Walaupun kamu sudah tahu karakter dia itu seperti apa. Even di sini kamu merasa bahwa suatu saat pasti dia berubah nih, Mi. Gitu, ya. Ini ada hubungan yang benar-benar sudah berjarak banget. Ada juga yang LDR. Jadi jarak ini tergantung apakah jarak situasi kalian atau memang jarak lokasi, ya. Kemudian dengan Ace of Wands di sini hubungannya nih singkat tadi ya. Hubungannya baru dimulai tapi sudah retak cepat sekali. Hubungan yang nggak bisa dipertahankan karena tadi terlalu banyak perebutan argumen. Bukan rebut harta lagi, tapi yang direbut ini tuh ada siapa yang menang, siapa yang kalah dalam suatu perdebatan, ya. Ace of Wands di sini juga aku lihat ada ketidaktulusan dalam diri dia ketika dia mendekati kamu. Ini memang ada hasrat tertentu yang dia inginkan, ya. Jadi kayak cuman untuk senang-senang belaka atau have fun belaka. Even di sini ada beberapa hubungannya third party. Dengan satu orang dia membagi cinta atau dia berusaha bersikap adil supaya bisa selaras berjalan antara kamu dengan yang satunya. Oke, di sini ada Page of Swords. Kalian juga berdealing sama seseorang yang terlalu pesimis. Seseorang yang segala sesuatunya pengennya instan. Terlalu banyak keluhan-keluhan yang dia lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, hanya untuk mendapat perhatian kamu atau hanya untuk mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Hubungannya lumayan hangat, ya. Dia ini hadir ke dalam diri kamu bisa memberikan kehangatan. Justru banyak di sini energinya dia hadir ketika kamu lagi berusaha move on atau sebaliknya, ya. Dia sedang berusaha move on juga ketemu sama kamu. Bilang sama dia kalau mau menjalin hubungan sama kamu tuntasin dulu masa lalu, ya. Ini ada energi membanding-bandingkan antara kamu dengan masa lalunya atau dengan seseorang. Ya, akhirnya kamu kecewa sendiri, akhirnya kamu terluka sendiri. Berapapun yang kamu berikan, kasih sayang, pengorbanan atau apapun juga, rasanya sulit untuk dia hargai. Akhirnya nangis di pojokan. Gitu. Jadi kalau kalian ini di sini yang aku lihat lagi berdealing sama seseorang yang sebenarnya belum tuntas dengan masa lalu. Tuntas masa lalu tuh bukan melulu juga tentang dia dengan pasangannya, ya. Bisa jadi dengan masa kecilnya atau dengan kehidupan-kehidupan dia yang tidak nyaman. Jadi dia menganggap kalau kamu itu mungkin dokter atau psikiater. Ketemu sama kamu itu adalah batu lompatan untuk dia mencoba move on. Ya, yang terjadi adalah dia belum siap untuk move on. Self love-nya belum besar, akhirnya dia mengulang kesalahan yang sama atau mengulang lagi kejadian-kejadian di mana apa yang pernah dia terima atau dia hadapin, justru sebaliknya dia melakukan hal tersebut kepada kamu. Itu, ya. Jadi kayak melakukan suatu pelampiasan. Nggak enak banget kan? Dan kali kalau ketemu orang pastikan dulu dia udah sembuh luka batinnya. Jadi datang sama kamu tuh udah sama-sama pure, plong, ya. Masa datang sama kamu disuruh ngobatin luka batin masa lalunya? Emangnya kamu dokter atau psikiater kah? Oke, di sini ada Knight of Cups. Kita lihat ya.
Dia masih sayang sebenarnya. Tapi kenapa ini? Ada yang pengen datang soalnya. Berarti kalau pengen datang ya udah, hubungannya sudah berjedah tadi ya. Ada yang terpenjara dengan pemikiran-pemikiran sendiri. Cancer, Scorpio, Pisces, ada Wheel of Fortune. Kemudian di sini ada Five of Cups. Kemudian ada Ten of Wands. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Aduh, sebentar, ada kartu jatuh satu. Mau dikeluarin nggak nih? Yang jatuhnya Six of Cups ya. Ada yang rindu sama kalian, ada yang kangen sama kalian. Ya wes, aku taruh di sini. Bottom of the deck, energi kalian semua. Kita lihat dulu ya. Main energinya di sini ada Ten of Cups. Ada situasi lagi nyaman, damai, lagi situasinya kayak happy banget. Mungkin lagi kumpul-kumpul keluarga kah? Ini momennya sudah kebaca sih. Kalau kumpul-kumpul keluarga ya sudah, berarti lagi mau lebaran. Kemudian di sini juga aku lihat ada yang hubungannya pasangan suami istri, hubungan bahkan sampai sudah memiliki anak ya. Oke, di sini yang aku lihat ada seseorang yang sebenarnya masih pingin datang ke kamu, masih pingin memberikan rasa sayang atau pengharapan-pengharapan lainnya. Kenapa sih dia melakukan hal tersebut? Karena yang aku lihat dengan The Wheel of Fortune ini, mungkin kerinduan dia adalah ketika dia merasa yang namanya satu kehilangan. Ya, makanya di sini baru tahu kalau kamu itu Wheel of Fortune-nya dia. Kalau kamu itu adalah dewi atau dewa keberuntungan dalam diri dia, ya. Cuman di sini aku lihat walaupun seseorang ini pingin datang mendekat sama kamu, apalagi nih ya ada energi kerinduan ini, tapi kenapa di sini yang aku lihat dia menahan diri? Walaupun sebenarnya dia udah kangen, dia udah merasa kehilangan, kayak udah merasa hampa, kosong. Tapi dia takut mendekat ke kamu. Kenapa? Karena di sini ya, dia ngerasa ada beban-beban yang mungkin saja sudah pernah dia lakukan terhadap diri kamu, atau beban-beban yang mungkin saja perlu dia singkirkan dulu untuk menuju kepada kamu. Yang jelas di sini beban pikiran ini mengacu pada situasi past life kalian atau masa lalu kalian yang mungkin saja tidak mengenakan atau menyakitkan. Jadi kayak dia masih bisa dikatakan ada rasa malu mungkin mau datang ya. Even di sini pelan-pelan bakal datang sih Knight of Pentacles, cuman datangnya pakai kuda kecil. Jadi lemot ya, slow motion banget. Tapi dia sedang kayak memperhitungkan atau sedang mikir-mikir gimana sih caranya untuk bisa datang atau terkoneksi kepada kamu untuk benar-benar melampiaskan atau menyatakan perasaan rindu yang dia rasakan. Cuman saat ini yang terlihat di energi ini yang lebih tepatnya sih dia masih takut ya untuk mendekati kamu. Takut, entah takut karena beban yang sudah terjadi tadi atau takut membebani. So far di sini yang aku lihat sih lagi mapping banget nih. Lagi kayak mencari kompas dulu, memberanikan diri ya, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan supaya apa yang menjadi keinginan dia itu bisa terrealisasikan. Aku rasa keinginannya ini lebih kepada kayak pingin dekat sama kamu lagi atau pingin datang ke kamu lagi itu. Karena ini tadi kartunya rindu banget, kangen, bahkan dia sekarang pun masih sering bernostalgia atau selalu mengingat memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian berdua itu. Ya, dua kartu ini sudah menggambarkan kalau dia ini udah kangen berat banget, pingin datang, ingin memberikan perasaannya lagi atau pingin mengulang sesuatu yang pernah terjadi di antara kalian tentang yang namanya kemesraan. Sayangnya ini ya masih takut walaupun dia sudah merasakan kosong, hampa. Sekalipun katakanlah ini situasi third party, dia punya pasangan, dia punya orang baru atau siapapun lah hantu belau di belakang dia itu, ya kan? Ibaratnya dia tetap ngerasa kayak nggak bahagia, kayak kurang bahagia, kayak ada yang kurang di dalam diri dia. Makanya di sini dia flashback. Cuman kamu yang bisa bawa keberuntungan buat dia. Keberuntungan apa tuh, Ai? Oke, kita lihat. Temanya apa dong? Sebenarnya dia kangen berat sama kamu. Sayangnya dia takut mendekat. Oke nggak sih temanya? Kalau tema tuh jangan terlalu dipikirin ya. Kadang-kadang tema tuh bisa mirip-mirip dengan yang pernah berlalu. Yang perlu kalian sadari atau kalian peka, kalian perlu lihat bahwa readingan aku selalu fresh. Aku nggak pernah mengulang video aku itu.
Ya, kalau mengulang video ini kan ada track recordnya, bisa di scroll. Dan aku nggak mungkin menghapus, sayang engagementnya. Oke, kita lihat ya. Tadi apa sih alasan kenapa dia kangen berat sama kamu? Apa yang membuat dia jadi kangen berat sama kamu? Ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Tadi aku di sini nyebut zodiak nggak sih sampai di sini ya kayaknya tadi ya. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Kemudian ada The Chariot, Cancer. Kemudian ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian sini ada Seven of Wands, si Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kita lihat alasannya kenapa dia kangen berat sama kamu. Karena di sini ada konflik. Entah ini konflik batin di dalam diri dia karena tadi mulai kangen sama kamu, atau mulai merasakan sepi atau hampa ketika tidak bersama kamu, atau juga banyak kali ataunya. Atau juga dia lagi terlalu banyak konflik di luar sana yang nggak bisa dia handle, ya. Mungkin dia tahu selama ini kalau kamu adalah orang yang bisa satset. Ketika dia ada masalah, ketika dia dihadapkan dengan polemik apapun dalam kehidupan dia, kamu paling gampang memberikan motivasi atau kamu yang paling gampang menyelesaikan masalah tersebut. Minimal hanya dengan ucapan pun dia ngerasa bahwa kamu tuh bisa memberikan ide atau masukan-masukan supaya dia itu bangkit lagi, atau supaya dia itu tahu cara menyelesaikan apapun masalah yang sedang dia hadapin. Itu. Ada konflik di luar sana yang terjadi di dalam kehidupan dia. Dan konflik inilah yang mengacu bahwa ketika bersama kamu mungkin dia nggak pernah menghadapi konflik apapun di luar sana. Ya, akhirnya dia melihat lagi, meneropong lagi, ya, bahwa sisi Wheel of Fortune dalam diri kamu tuh jauh lebih besar. Bahwa kamu tuh memang orang yang benar-benar membawa keberuntungan. Even bukan tentang uang saja keberuntungan di sini. Mungkin bersama kamu juga dia merasa hidupnya kayak aman-aman aja, nggak pernah dibebanin oleh masalah. Itu. Kadang-kadang ada kan orang-orang yang membawa hoki sekalipun tidak memberikan apa-apa, berada di dekat orang itu aja dia sudah merasakan tidak pernah terkena yang namanya masalah. Seperti itu. Ditambah lagi di sini kenapa dia kangen berat sama kamu? Dia sering stalking kamu, ya. Dari stalkingan ini sepertinya ada yang dia lihat, ya. Mungkin dia melihat kalau kamu sudah mulai berubah, kalau kamu sudah mulai move on, atau bahkan dia sudah melihat kalau kamu itu sudah mulai melupakan dia demi orang baru. Akhirnya muncul rasa ketidakikhlasan atau rasa kecemburuan dalam diri dia. Itu, ya. Ditambah lagi dengan The Chariot, sebenarnya aku lihat apa sih yang membuat dia kangen berat sama kamu adalah tentang hasrat yang pernah terjadi antara kamu, walaupun mungkin terasa singkat ataupun ya kayak curi-curi waktu, atau banyak hal-hal unik yang terjadi yang serba sat-set ya, mau ketemu aja sebentar-sebentar, mungkin mau ini serba sembunyi-sembunyi. Ketika itu terjadi, itu kayak dia rasakan kayak itu adalah satu keunikan dalam hidup dia, dan itu kayak sesuatu yang memacu adrenalin dia. Sekarang mungkin dia tidak melakukan hal itu lagi, akhirnya membuat dia kok bosan banget ya hidup aku sekarang gitu. Tapi ini kalau diterusin hati-hati, jangan mau ya. Kenapa? Emangnya kalian apa? Cuman mau diajak sembunyi-sembunyi begitu, ya kan? Cuman dia ngerasakan benar-benar ada kehampaan yang luar biasa dalam diri dia. Kenapa? Tadi banyak hal yang dia lakukan terhadap diri kamu atau bersama kalian sekarang tidak dia lakukan lagi, atau dia kalaupun ketemu orang lain perlakuannya sudah beda. Akhirnya dia tahu, wah ternyata hidup sama kalian tuh lebih gregetan daripada sama yang lain. Gregetan nggak coba? Ya, kemudian kenapa dia kangen sama kamu? Ini buat beberapa di antara kalian yang selalu dimanfaatkan oleh dia secara finansial atau secara material thing. Apalagi kalau dianya adalah seseorang yang materialistis, dia capek. Ya, ketika dia tidak bersama kamu, dia harus kerja keras memperbaiki kesalahan-kesalahan atau memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam hidup dia yang mana sudah tidak disupport lagi sama kalian. Ya,
Jadi capek, dia harus kerja keras. Biasanya sama kalian serba dikasih, sama kalian serba ada, serba diperhatikan. Sekarang segala sesuatu dia harus lakukan sendiri. Atau kalaupun dia mendapat support system baru, mungkin tidak sebanyak atau tidak sebesar yang kalian berikan. Itu. Ya, kemudian di sini ada Seven of Wands tuh, ya, yang membuat dia kangen sama kamu itu sejauh apapun dia menepis rasa di dalam diri dia, sejauh apapun dia membuat blokade dalam diri dia, dalam kehidupan dia, pagar, tapi rasanya kayak dia selalu ingin mencoba menghancurkan kembali tembok-tembok yang udah dia buat tadi. Artinya ada perasaan yang bergemuruh, sebenarnya aku bukan ini yang aku mau gitu. Jadi apapun kesalahan, kemarin kita ada readingannya kesalahan fatal ya. Jadi apapun kesalahan fatal yang sudah terjadi, yang sudah dia lakukan, sebenarnya mungkin semua itu tidak direncanakan ya. Mengalir begitu saja, terjadi begitu saja. Akhirnya setelah sudah berpisah, setelah sudah tidak bersama, ada rasa yang muncul kayak penyesalan. Kenapa kemarin aku terlalu emosional? Kenapa kemarin aku begini, begitu? Padahal sebenarnya bukan itu yang dia inginkan. Ya, atau misalnya kalau sudah terlanjur terbongkar sesuatu, aibnya dia atau kesalahan dia, makanya ya udah, egonya meningkat, akhirnya nyesal sendiri. Itu ya. Jadi kemarin apapun yang terjadi antara kamu sama dia, tentang jedah, tentang konflik atau apapun, sebenarnya pada saat itu bukan itu yang dia inginkan. Dia masih ingin bersama kamu, apalagi buat kalian yang selalu menjadi sumber kontribusi. Wah, dia senang banget ya. Atau kalian orang yang benar-benar selalulah memberikan hal-hal baik kepada dia apapun bentuknya. Dia nyaman banget sama kamu di sini. Tapi sayangnya itu tadi, sesuatu yang terbongkar itu sudah kepalang basah. Ibarat orang sudah buang ludah, nggak mungkin mau dijilat lagi ya. Oke, kita lihat ya alasan lainnya tadi. Kenapa dia takut mendekat? Ya, tadi kita udah tahu kenapa dia kangen berat. Sekarang kenapa dia takut mendekat? Karena ada Queen of Swords ya. Gemini, Libra, Aquarius, dia takut kalau kamu masih marah. Dia takut kalau kamu memang masih menyimpan dendam sama dia. Ya, dia takut pokoknya kalau kamu tuh bakal repetin dia, bakal ngamuk atau melampiaskan apa yang nggak kesampaian kemarin gitu. Harusnya kan kemarin kamu udah merepet-repet lah tuh ya, nyemprot dia tuh marah-marah, tapi kayaknya mungkin dia ngeghosting kamu, ninggalin kamu begitu aja, akhirnya nggak kesampaian. Nah, mungkin dia sadar, ini kalau datang bertatap muka habis aku nih, kena libas. Oke, apa sih yang membuat dia takut untuk mendekat? Ya, padahal sudah kangen berat. Ada Page of Pentacles, malu. Rasa malu. Atau lagi mikirin cara. Sebenarnya dia kalau aku lihat lagi butuh bantuan kamu sih. Ya, takut mendekat di sini juga bisa jadi beberapa di antara kalian bakal nagih utang. Ya, apa utang yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu? Uangkah, janjikah, pengharapankah, kehormatankah, atau nama baik juga bisa. Ya. Mungkin ada sesuatu yang sudah terbongkar sehingga ada yang sampai ambiar-ambiaran mungkin. Bisa jadi mungkin sampai mempermalukan di kantor ya, sehingga terbongkar banyak orang. Wah, ternyata nama kamu jadi jelek gara-gara hubungan kamu sama dia. Ya. Ini lebih pada tanggung jawab yang dia takutkan, bahwa dia pernah melakukan kesalahan yang besar sama kamu. Makanya takut, ditambah lagi mungkin beberapa yang punya utang. Takutlah dia, masa nggak takut ada utang nggak ditagih. Ya, tapi kalau orang yang bermuka tebel sih masih aja bisa datang ya, walaupun dia takut kamu akan tagih. Alah, kalau disayang-sayang lagi juga luluh kok. Tapi kalau yang sempat yang namanya membawa kabur, mencuri, ya, apalagi misalnya, ya mungkin itu akan menjadi sesuatu beban berat buat dia atau menjadi ketakutan yang besar, ya. Lagi mikir banget nih, ya. Padahal dia sedang berharap sepertinya bahwa kalau bisa baikan lagi sama kamu, bisa datang lagi ke kamu, siapa tahu apa yang menjadi kesusahan dia terbantu. Apapun bentuk kesusahan itu ya, tidak melulu tentang uang. Seks juga bisa. Ya.
Oke, kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Ketakutannya apa? Ya, ini agak positif nih. Ketakutannya adalah mengganggu ketenangan kamu, dimana mungkin dia sudah melihat kalau kamu sudah tenang, kalau kamu sudah nyaman mungkin dengan kehidupan kamu. Tiba-tiba dia gujuk-gujuk datang, padahal dia tahu kedatangan dia itu hanya bikin kamu ambiar lagi, hanya bikin kamu membangkitkan lagi luka lama, membangkitkan lagi apa yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Ini kalau orang yang berpikiran seperti ini bagus sih. Gitu ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, kemudian di sini ada Eight of Wands ya. Yang dia takutkan adalah ketika dia sudah menghubungi kamu ya, atau terkoneksi kembali sama kamu, ternyata kamu sudah punya koneksi sama orang lain ya. Itu dia, itu yang dia takutkan. Padahal sebenarnya keinginannya nih berkomunikasi nyaman lagi sama kamu, tapi juga ada ketakutan sih di sini. Takut kalau kamu tuh benar-benar sebenarnya kamu sudah move on, justru kamu sudah punya koneksi sama orang lain, justru kenapa dia yang harus terkoneksi sama kamu sekarang. Nih ada energi Chaser and Runner lagi datang dalam hubungan kalian, makanya ada ketidaktenangan dalam diri dia. Ini aku lihat ada energi panas-panasin ya. Mungkin kalian banyak yang manas-manasin dia dari sosial media. Walaupun mungkin sebenarnya nggak gitu, ya udah buat aja seolah-olah bahagia, buat aja seolah-olah gini, mau lihat reaksinya panas apa enggak. Kalau ada di antara kalian yang melakukan itu, it's mean kalian berhasil. Karena dia terpancing dari sesuatu yang dia lihat atau dia dengar di sini. Tuh betul kata Cica. Cek 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 cek. Enggak ya, itu mitos ya. Di ruangan aku nih banyak cicak sama toke. Oke, kemudian di sini ada The Tower ya. Yang dia takutkan adalah nanti dia datang dengan PD-nya, dengan percaya dirinya ya, bahwa dia masih memiliki rasa kangen yang berat, masih ingin memperbaiki hubungan, tahu-tahu kamu balas dendam. Tahu-tahu kamu justru membuat ambiar rencana dia. Jadi ini orang yang takut sebelum berperang, seperti itu. Jadi dia sebelum maju ke kamu tuh dia banyak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya, seperti itu. Ya, ditambah lagi ketakutan dia juga adalah pernah membuat kamu jatuh sejatuh-jatuhnya, atau pernah menghadirkan situasi shocking moment ya, membuat kamu ambiar. Jadi ini juga ada rasa malu dalam diri dia ketika dia misalnya mau mendekati kamu lagi, tiba-tiba kok ini orang kayak nggak punya muka ya. Udah melakukan sesuatu yang menyakitkan buat aku, tiba-tiba lu datang aja dengan wajah nggak bersalah, innocent. Nah ini ada di dalam pemikiran dia, bahwa dia memang takut pernah membuat kamu kacau, pernah membuat kamu ambiar. Atau justru sebaliknya, dia takut kamu membalas akan membuat dia ambiar, akan membuat dia jatuh kali ini. Itu ya. Oke, kita lihat energi dia secara keseluruhan, recovery. Berarti ini tadi energi dia ya. Sama ada Nine of Wands juga. Lagi banyak stalking kalian tapi membatasi diri, lagi pakai perban, lagi terluka. Mungkin beberapa di antara mereka memang ada yang sakit, ada yang capek, lelah tadi ya. Atau memang ada perbaikan-perbaikan sikap yang sedang mereka lakukan. Ya, ini mukanya ngenes banget, artinya ada kekecewaan yang dia dapatkan. Apapun itu di luar sana, mungkin kehidupannya sedang tidak baik-baik saja, atau hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Karena aku ngelihat di sini tadi kayak ada hasrat yang masih dia simpan, dan dia cuma bisa ngerasakan itu sama kamu. Oke, katakanlah kamu yang pernah ngalamin, misalnya dia baru nikah loh sama orang barunya. Siapa tahu orang barunya tidak sehot kamu. Hai. Ya, siapa tahu orang barunya itu tidak selihai kamu, kan nggak ada yang tahu. Boleh aja nikah sama orang lain, boleh aja dia menjalin hubungan sama siapapun. Masalah treatment pasti berbeda. Karena di sini aku melihat ada ketidakpuasan di luar sana yang dia rasakan, makanya dia baru tahu. Cuman kamu yang jadi the wheel of fortune-nya dia. Itu ay. Oke, kita lihat pesan dari Romance Angel dulu ya. Jadi ini orang memang sebenarnya udah kangen berat sama kamu, tapi sayangnya dia takut mendekat.
Kita lihat lebih dalam lagi love life kalian seperti apa dari Romance Angel. Chemistry, there is a strong magnetic attraction here. Tuh kan, atraksi antara kamu sama dia itu kuat sekali, magnetnya juga kuat. Sebenarnya kalian memiliki chemistry yang kuat, cuman nggak tahu lah namanya kesalahan, kesilapan yang pernah terjadi, ya. Ini apakah akan membuat antara kamu sama dia bersatu lagi, tergantung dari sejauh berapa atau seberapa jauh dia melakukan effort ya untuk kembali sama kamu, atau untuk memperbaiki hubungan, atau bahkan untuk menyatakan penyesalannya ya. Kemudian ada word waiting for, di sini ada divine timing is at work in your love life ya. Disuruh bersabar ya, menunggu. Ini tentang sebuah kesabaran ceritanya ya, bahwa harus meyakini bahwa tentang divine timing itu ada waktunya. Artinya dia ini sangat percaya bahwa someday, kapanpun itu, kalaupun memang dia maju ke kamu, dia ngerasa kayak punya kans besar minimal 80% kalau kamu tuh pasti masih bakal mau terima dia. Jadi kayak ya memang dia mengulur waktu di sini ya. Sabar aja deh dulu sampai waktunya tepat. Kapankah itu? Cuman dialah yang tahu ya. Oke, kemudian sini ada engagement ya, tentang your love life is ascending to a bigger level of commitment. Ini kalau kalian bersatu lagi, sudah sama-sama memahami satu sama lain, ini ada energi bakal jadi hubungan yang lebih panjang, long term, tunangan, bahkan bisa sampai ke satu bentuk komitmen ya. Oke, kemudian sini ada pay attention to the red flag. Ini dia ya. Ini tentang the sign are cautioning you. Kalian sebenarnya mungkin sudah tahu bahwa dia ini adalah seseorang yang red flag ya. Makanya mungkin sebelum chemistry ini dimunculkan kembali, makanya diperlihatkan sikap satu sama lain supaya sama-sama terpisah dulu, sama-sama mengambil pembelajaran dulu, sama-sama membuat suatu perbandingan dulu di dunia luar sana ya. Baru ketika kalian sama-sama sadar prosesnya lagi untuk menyatukan dua jiwa itu seperti apa ya. Tapi kalau masih ego bermain ya susah gitu. Jadi bukan karena kadang-kadang kalian tidak berjodoh atau kalian bukan soulmate. Tadi di sini ada kartu soulmate soalnya ya. Kalian bisa aja memang soulmate, tapi kan soulmate ini butuh pemahaman. Gak bisa ego salah satu. Gak bisa cuman kamu aja yang mau disenangin, gak bisa juga dia aja yang mau disenangin. Gak bisa satu sama lain saling cemburu cuman gara-gara balas chat lama, cuman gara-gara ngelihat dia online. Karena kita semua punya kehidupan selain bersama pasangan kita di luar sana ya. Kecuali kamu orangnya nggak kemana-mana, di rumah aja sama dia aja, buka usaha bareng, nggak keluar-keluar, ibaratnya cuma berdua aja ya lain cerita ya. Itu aja kadang-kadang masih bisa terplecok. Oke, kemudian sini ada soulmate. Wow. Soulmate-nya ada 2 ay. Tuh kan, makanya dia nggak bisa lepas dari kamu. Ya udah, mau dia lari kayak ke ujung berung, dia mau lari kayak ke ujung dunia di Inggris sana, atau ke ujung dunia di salju sana, Antartika, pikirannya tetap ke kamu lagi ya. Karena di sini ada yes, this is your soulmate ya. Energi strong connection antara kamu satu sama lain tuh kuat sebenarnya. Cuman kalau kamu ngerasa sekarang terpisah, ada masalah, ada kendala ini itu, ya itu artinya semesta mau kalian berdua belajar sampai kalian sama-sama tahu di mana ujungnya ya. Bottom of the deck-nya lihat kebalik sampai. Free yourself ya. Di sini ada it's time to take back control of your life. Kalian harus membebaskan diri kalian dari belenggu kisah, belenggu diri dia ya. Saatnya kalian harus berani belajar mengambil kontrol dalam diri kalian. Boleh memang terlihat di sini, oh iya aku soulmate, tapi jangan terbawa halu. Ya, soulmate realita atau logika harus dimainkan bahwa ya sudah lanjutin hidup sambil memaknai apa yang terjadi, sambil berbenah diri. Siapa tahu saat kamu berbenah diri dia juga, kalian sudah sama-sama klop, sama-sama sudah cleansing energi dari toksik-toksik yang ada di dalam diri kalian. Kalian bisa bersatu lagi ya dengan izin semesta. Oke, kita cek zodiak sekarang. Aries, Capricorn, Libra, aku agak teler ini kayaknya. Sagittarius, aku tuh tadi lagi ngeracik oil eye, Virgo ya.
Jadi aku sama teman aku tuh kita lagi mau launchingin oil yang namanya Kama Sutra. Jadi dites-tes di tangan beberapa tadi yang ada aromanya Gemini, buat aku pusing. Aku jadi ikutan ngantuk dengan terapi lilin tadi, candle. Kita lihat zodiak ya. Zodiak. Inisial nama. O, W, L, S, M, X, K, R, T, Z, N, H. Bottom of the deck-nya P. Oke, di sini ada angka 24, 22, 31, 29, 15, 1, 2, 7, 30, 23, 3. Aku hari ini dapat angka bagus, cuman aku ngerasa itu bukan angel number sih. Tadi belanja dapat angka 1414144 belakangnya. Bottom of the deck 21. Kita baca buku tentang seni merawat sanubari. Kita masuk bab baru nih, tentang menemukan. Ketika kau menginginkan seseorang yang bisa menemanimu sepanjang waktu, barangkali kau juga harus siap bersama kekurangannya. Aku sadar menemukanmu bukanlah perkara mudah, namun aku selalu punya keyakinan karena dengan keyakinan aku tidak butuh kecemasan, yang aku butuhkan adalah kamu yang benar-benar akan aku temukan. Ya. Kemudian, perihal seseorang yang tidak pernah mencoba menjadikanmu tinggal kenangan, dia pantas mendapatkan kebahagiaan, dia layak menikmati kasih sayang, dan dia berhak merasakan ketulusanmu menjadikannya tunggal. Ingatlah, seseorang yang tidak pernah mengeluh juga memiliki rasa lelah. Dia yang selalu tampak ceria di pandanganmu juga punya rasa bosan, dan dia yang tak henti-hentinya menyabarkanmu juga selalu punya cara untuk membuat dirinya memendam luka. Namun karena ketulusannya dalam mencintaimu, dia bersikeras meniadakan masalahnya demi terlihat baik-baik saja di hadapanmu. Itu dia readingan kita malam ini, aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye